Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nurindra. Saya kuliah di Institut Komputer Manajemen Informatika atau IKMI Rizkinah Bekasi yang terletak di daerah Cikarang. Saat ini saya semester akhir atau semester 6. Saya jurusan akuntansi komputer. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan yang berjudul berani gagal dan berani gagal atau berani sukses. Orang gagal adalah orang yang tidak pernah memulai dan berhenti terlalu dini. Kalau Anda seorang dosen di Fakultas Ekonomi, setiap hari Anda akan mengajar mahasiswa Anda mengenai masalah-masalah ekonomi. Namun Anda sendiri tidak pernah terjun dan bermain sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis. Maka Anda orang yang gagal sebagai pengusaha. Namun hanyalah paling unggul mengenai seorang pengamat ekonomi. Menjadi pengamat dan pelaku ekonomi sangat berbeda investasinya. Keinginan menjadi pengusaha atau tindakan dan langkah yang nyata menjalankan transaksi bisnis, maka Anda hanyalah orang gagal yang menjadi pengusaha. Anda tidak pernah memulai action menjadi pengusaha, maka selamanya Anda adalah orang yang gagal menjadi pengusaha. Atau Anda pernah memulai action menjalankan transaksi bisnis namun bangkrut, dan selanjutnya Anda memutuskan untuk berhenti bisnis, maka itu artinya Anda adalah orang yang gagal. Gagal karena Anda memutuskan berhenti bisnis setelah kebangkrutan Anda. Gagal karena terlalu dini Anda memutuskan untuk berhenti berbisnis. Kalau Anda pernah berbisnis dan bangkrut, maka seharusnya Anda menjadi orang yang bersyukur karena bangkrut bisnis Anda. Kenapa? Karena jarak Anda dengan kesuksesan kian semakin mendekat. Semakin Anda sering bangkrut, maka itu artinya Anda sudah semakin dekat dengan kesuksesan. Kalau Anda saat ini pernah bangkrut yang ke-40, maka teruslah berbisnis dan jangan berhenti, karena berhenti membuat Anda menjadi orang gagal. Anda harus terus berbisnis supaya menjadi orang sukses dalam bisnis Anda. Siapa tahu bisnis Anda yang ke-41-nya bisa berhasil. Itulah yang akan menuai sukses. Namun Anda tidak akan sukses kalau belum menjalaninya. Yang ke-41 itu. Hanya masalahnya, apa betul yang ke-41 itu yang menjadi kesuksesan Anda? Pernahkah kita tahu sebelumnya kalau bisnis yang ke-41 itu yaitu bisnis kita yang sukses? Mampukah Anda berharap atau bertahan pada kegagalan demi kegagalan sampai ke-41? Langkah pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, dan seterusnya gagal sampai ke-40 gagal. Sampai ke-40 gagal juga. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk tetap optimis, mencoba terus berusaha untuk menjalankan bisnis
Jangan pernah menyerah dari bisnis Anda, apapun produknya, apapun bentuk produknya. Berhenti berbisnis itu tidak boleh, namun berbagi produk itu boleh saja dalam dunia bisnis. Masalahnya adalah sampai kapan Anda gagal dalam berbisnis. Gagal atau sukses dalam berbisnis itu tidak pernah ada ukurannya. Gagal dalam menjalankan bisnis bisa menerapkan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kegagalan datang kegagalan datang tidak mengenal waktu, tidak mengenal saudara, tidak mengenal gender, suku, agama, atau apapun. Gagal datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja tanpa kita duga sebelumnya. Demikianlah halnya sukses itu sendiri. Sukses milik siapa saja. Semua orang berhak untuk sukses. Demikian halnya sukses itu sendiri. Sukses milik siapa saja. Semua orang berhak untuk sukses. Namun yang betul-betul sampai ke puncak sukses hanyalah sedikit. Secara alamiah akan terjadi demikian. Sukses datang kapan saja, di mana saja, kapan, siapapun. Yang pasti Tuhan sampai hari ini tidak pernah memberi kita bocoran kapan kita akan sukses dan kapan pula kita akan gagal. Sukses dan gagal datang dan pergi. Sukses dan gagal datang dan pergi sekehendaknya. Kesehendaknya Dia akan mendatangkannya, dia akan mendatangkannya sesuai apa yang kita punya. Seperti apa bayarannya, berapa dan seberapa besar tebusannya. Semua mesti sesuai bayaran yang kita berikan. Menjadi pengamat ekonomi sangat berbeda dengan menjadi pelaku ekonomi. Kalau Anda menjadi penonton sepak bola di stadion, maka Anda akan dengan mudah menyalahkan pemain favorit Anda berlaga yang kebetulan gagal menyerang gol ke gawang. Atau Anda dengan mudah memuji orang yang Anda favoritkan sebagai pahlawan lapangan. Namun, coba Anda menjadi pemain. Belum tentu Anda kuat berlari 20 menit dalam permainan itu, apalagi 45 kali 2 menit dengan lawan yang terlatih. Jika Anda ingin sukses, sadarilah akan potensi diri Anda. Belajarlah dari kesalahan. Beranikan diri Anda untuk mencoba. Gagal dalam mencoba lebih baik daripada kita pernah gagal tetapi tidak pernah mencoba kembali. Gagal dalam percobaan pertama tidak selalu berarti gagal pada percobaan berikutnya. Justru orang yang berhenti karena kegagalan akan menghadapi kegagalan total dalam kehidupannya. Seorang Thomas Edison
berhasil menciptakan lampu pijar setelah melewati kegagalan dalam percobaannya lebih dari 10.000 kali percobaan. Columbus bisa menemukan benua Amerika setelah mengurangi perjalanannya bermil-mil dalam guncangan gelombang lautnya yang teramat dahsyat. Para sejarawan akhir-akhir ini menemukan bukti-bukti baru bahwa penemu benua Amerika Serikat ternyata adalah Laksamana Muhammad Cheng Ho, pahlawan Cina yang gagah berani. Begitu juga Kolonel Hart yang sukses memasarkan begitu juga dengan Kolonel Harlan Sanders. Dia sukses memasarkan Kentucky Fried Chicken atau KFC yang saat ini sedang terkenal di dunia, atau restoran yang terkenal di dunia, setelah lebih dari 1000 kali kegagalan. Apakah perjalanan mereka sampai ke titik sukses itu gagal? Tidak. Sukses mereka memang memerlukan sekian kali percobaan, dan percobaan yang kesekian kalinya adalah percobaan yang sukses. Beranikan diri Anda untuk mencoba. Jangan takut gagal. Justru Anda gagal, maka bersyukurlah, karena itulah kegagalan Anda bisa belajar banyak bagaimana sukses di langkah-langkah berikutnya. Kalau percobaan Anda gagal, Anda memiliki satu poin, yaitu pengalaman untuk dipelajari mengapa saat ini masih gagal. Anda bisa mencari langkah-langkah lain untuk menemukan langkah yang akan menuju kesuksesan Anda pada percobaan berikutnya. Kalau Anda sukses dalam percobaan, maka Anda harus lebih bersyukur lagi, karena Anda mempunyai 2 poin. Pertama, Anda bisa belajar bagaimana menjadi sukses. Kedua, Anda bisa menikmati kesuksesan itu. Bayangkan kalau Anda itu pernah mencoba. Apa bisa diambil dari orang yang tidak mencoba? Kalau rumah Anda berada di pinggiran jalan yang ramai, dan kebetulan pada hari itu macet total karena banyak mobil yang lewat. Semua kendaraan berjalan merambat sekali, bahkan nyaris total berhenti. Fenomena seperti itu sering sekali terjadi di Jakarta. Ketika hari itu Anda mau keluar rumah untuk sampai ke tempat tujuan. Untuk sampai ke tempat tujuan memerlukan waktu 1 jam perjalanan normal, dan tak jelas sampainya kapan kalau kondisinya macet seperti itu. Apa yang akan Anda perbuat dengan kondisi macet seperti itu? Bila Anda memilih berdiam diri di rumah
berdiam diri di rumah menunggu sampai jalan lengang, maka hal itu tak akan kunjung tiba. Anda tak akan sampai ke tujuan pula. Apa yang akan Anda peroleh dengan berdiam diri di rumah? Namun, coba kalau Anda mengambil langkah untuk tetap jalan sekalipun merengsek di tengah kemacetan itu. Anda akan terbawa arus kemacetan itu, dan secara perlahan-lahan Anda juga bergeser mengikuti situasinya. Seperti pelan tapi pasti, Anda bisa sampai ke tujuan. Sukseslah Anda karena bisa mencapai tujuan itu. Sekalipun dengan langkah terseok-seok, itu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Maka beranikan diri Anda untuk mencoba. Beranikanlah diri Anda untuk gagal. Manakala Anda ingin sukses, jangan takut gagal, karena Ia adalah guru kita. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberi bocoran kepada kita kapan kita gagal, kapan kita sukses. Artinya kita diperintahkan untuk bekerja dengan berhasil, atau bekerja dengan hasil terbaik apapun profesi kita. Oke, sekarang kita akan belajar dari kegagalan. Kegagalan sejatinya adalah guru. Bagaimana kita harus belajar dari suatu peristiwa demi peristiwa yang setiap orang pasti mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang setiap hari dalam hidupnya selalu sukses terus. Pasti ada kegagalannya. Nah, bagaimana sekarang agar gagal itu menjadi guru kita? Menjadi guru kita atau menjadi panduan kita, dan kita harus mengerti bagaimana mengambil hikmahnya dari kegagalan itu, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami sebelumnya. Kegagalan adalah guru. Sepertinya ini hanya menjadi semboyan, tapi untuk dilaksanakan sangatlah susah. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi kegagalan itu sendiri? Yang jelas harus selalu positive thinking. Harus positive thinking. Cara berpikir kita, cara kita bersikap harus selalu dengan sikap dan pikiran positif. Jangan negatif. Jika Anda melihat setengah gelas air, kalau Anda berpikir negatif, maka Anda akan berkata bahwa isi gelas itu hanya setengah, atau setengah gelas itu kosong. Tetapi pikiran positif akan melihat gelas ini sudah terisi setengah, tinggal mengisi yang setengah lagi. Artinya kita mesti melihat bahwa setiap hal itu pasti harus dilihat hikmahnya seperti apa, dan dalam hidup kita pasti mengalami beragam tantangan yang memang melelahkan dan menjadikan loyo, kendor, dan akibatnya kita menjadi gagal.
Sesungguhnya kegagalan itu dicapai oleh diri kita sendiri. Hal ini yang kadang orang tidak menyadarinya, dan itu berawal dari sikap hidup yang tidak bersikap hidup yang tidak pemberani. Jadi kita harus berani menghadapi hidup ini, yakin berani hidup sukses dan berani hidup gagal. Banyak orang yang hendak memulai usaha yang terpikir hanya bagaimana nanti kalau bangkrut. Mengapa tidak berpikir yang sama-sama belum terjadi? Kalau nanti kesuksesan atau kalau nanti sukses atau kaya raya bagaimana? Itu sah-sah saja. Kan? Karena keduanya belum terjadi. Tapi sebagian orang hanya berpikir yang negatif saja, sehingga berpikirnya adalah bagaimana kalau bisnis saya bangkrut, kalau bisnis yang tidak laku dan sederet pertanyaannya yang tidak laku dan sederet pertanyaannya yang bernada ragu. Cara berpikir seperti inilah yang harus dirubah. Akibat cara berpikir masyarakat yang negatif, maka negeri ini menjadi negeri yang bangkrut dan loyo, sehingga secara internasional kita tidak bisa unjuk gigi dalam berbagai hal. Hal ini antara lain karena masyarakatnya kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan, kehilangan kemampuan untuk bangkit dari diri sendiri, karena keberanian yang dimiliki tidak optimal padahal kedua-duanya belum terjadi. Yang harus kita lakukan hari ini adalah bekerja yang terbaik. Apapun profesi kita, kalau hari ini bekerja yang terbaik, kita yakin apa yang menjadi pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif kita, visi tujuan kita ke depan untuk membangun bisnis dan hidup kita akan menjadi realita dalam kehidupan. Karena sukses besar adalah merupakan akumulasi dari sukses-sukses kecil kita. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kita berkumpul dengan orang-orang yang sukses, karena nanti kita akan ikut atau terarah ke sana, dan akan termotivasi oleh orang-orang yang sudah sukses di sekitar Anda. Kalau kita ingin gagal, berkumpullah dengan orang-orang yang gagal, atau orang-orang yang putus asa. Pasti otomatis kita akan terbawa gagal. Tapi kalau kita bisa mengendalikan orang-orang gagal tersebut, justru kita menjadi motivator bagi mereka untuk bangkit kembali.
apa sikap kita selanjutnya setelah menemukan banyak kegagalan dalam berbisnis? Kita harus mempelajari kegagalan. Kita harus mempelajari kegagalan kita pada waktu itu. Misalnya, ketika kita berbisnis alat-alat kesehatan, kita harus melihat mengapa bisnis kita gagal. Ternyata kalau kita evaluasi, kadang-kadang kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Contohnya, kita sering merasa pasarannya habis, merasa pembeliannya berkurang. Kita sering malas buka tokonya. Kalau lagi sepi, kita biarkan sepi. Itu berlalu begitu saja. Kenapa tidak memunculkan kreativitas? Apa yang memungkinkan tempat itu menjadi ramai pengunjung? Ini menunjukkan orang dibunuh oleh pikirannya sendiri. Dan sesungguhnya yang harus kita cermati adalah bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah memberikan bocorannya kepada kita, kapan kita akan gagal, kapan kita akan sukses. Kalau dia memberitahu tentang bisnis saya, kamu itu sukses nanti kalau sudah berbisnis 66 kali. Tentu hal itu sangat mengenakan kita. Tetapi dia berbicara lain tentang rahasianya. Karenanya kita disuruh agar bekerja yang terbaik apapun profesi kita. Rezeki Tuhan yang mengatur, bukan manusia. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Apalagi yang namanya marketing, kita tidak bisa menentukan hari ini kita dapat uang atau tidak. Coba tengok saudara-saudara kita setiap pagi berangkat ke pasar. Apakah dia berpikir kalau nanti dia mendapatkan uang? Belum tentu nanti dia dapat uang. Pokoknya yang ada dalam pikirannya, setiap pagi datang ke pasar berbelanja, dan setelah itu dijual, dan pulangnya mendapatkan uang atau tidak, banyak atau sedikit, atau berhutang, semuanya tanpa sepengetahuannya. Disinilah ujian Anda sebagai seorang pengusaha. Karena tolak ukur seorang pengusaha yang sukses adalah bukan diukur ketika banyak uang, bukan ketika banyak harta, bukan ketika banyak proyeknya, atau bukan diukur dari banyak istrinya pula. Tapi tolak ukurnya adalah dari kemampuan kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi pada saat tidak ada dukungan orang lain, tidak ada dukungan modal dan sebagainya, namun kita tetap bisa survive menghasilkan banyak modal dengan kemampuan marketing atau kemampuan menjual, maka Anda layak disebut orang hebat. Penyebab kegagalan kebanyakan dari orang-orang terdekat. Namun
Kadang-kadang orang terdekat pula yang menjadi motivator untuk kita menjadi sukses. Sekarang tinggal kita membenahi dan mengelola orang-orang di sekitar kita agar terbawa kepada visi dan misi kita dalam mengembangkan sebuah bisnis yang sukses. Seorang pengusaha tak ubahnya orang yang sedang memancing ikan. Karena yang namanya memancing ikan, kalau kita ingin sekedar dapat ikan lele, maka upayanya cukup umpannya cacing saja. Tapi kalau kita ingin memperoleh ikan lumba-lumba, maka umpan cacing tidak cocok. Kita harus mencari umpan ikan lumba-lumba yang cocok. Artinya di situ ada sebuah resiko. Di situ ada sebuah umpan yang dipertaruhkan. Misalnya kita hendak memancing, sudah melempar cacing ke sungai dan kita tidak mendapatkan lele, tentu cacingnya tidak dibawa pulang. Tapi ketika kita berhasil mengail ikan lelenya, maka umpan tersebut pasti akan tersedia secara terus-menerus. Demikianlah hal dalam berbisnis. Kita sudah menyiapkan umpan sumber daya manusia, tempat, visi dan misi dalam berbisnis. Dan ketika kita jatuh atau gagal dalam berbisnis, maka sejatinya tidak kita mencoba untuk bangkit dengan cara tidak mencabut semuanya menjadi umpan dalam bisnis kita. Jauhkan diri dari berpikir negatif. Kalau motor saya jual, saya bisa beli lagi tidak, misalnya begitu. Itu pikiran negatif. Saya sudah punya hutang. Kalau hutangnya tidak terbayar, bagaimana nanti? Itu pikiran yang negatif. Kalau saya ditipu, bagaimana? Itu pikiran negatif pula, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah berani berbisnis, itu artinya kita berhenti dan berbahaya. Contohnya, ketika motor Anda dijual laku misalnya 10 juta, lalu dipakai untuk modal berbisnis, kemudian bangkrut. Akhirnya uang 10 juta akan terus dikenang dan menjadi penyebab terutama yang mengakibatkan tidak mau lagi berbisnis karena tahu gagal lagi, takut tidak jadi lagi, takut ditipu lagi, dan alasan-alasan lainnya. Jadi dalam hal ini yang paling utama adalah motivasi. Misalnya umur Anda masih 25 tahun. Saya kira saat seperti inilah Anda justru bisa bekerja paling hebat, paling optimal untuk diri Anda. Kini kita melamar Untuk itu saya sarankan jangan memperbanyak jumlah orang melamar kerja, dan tetapi perbanyaklah jumlah orang yang memiliki bisnis usaha. Karena dengan begitu artinya Anda membuka peluang atau lowongan bagi sebanyak mungkin orang. Semuanya adalah proses. Produk itu bisa apa saja. Produk itu dapat diganti-ganti, tapi yang tidak boleh diganti adalah
karena jika Anda berhenti berbisnis, akan ikut berhenti. Orang yang akan tetap percaya kepada saya karena masih terus menjalankan bisnis. Namun, jika berhenti berbisnis, hutang akan menumpuk dan menumpuk. Akhirnya itu akan menjadi ketakutan dan pengalaman untuk memulai bisnis lagi. Bisnis semudah orang masuk ke kamar mandi. Sangat mudah sekali. Contohnya, setiap pagi Anda bangun tidur dan masuk ke kamar mandi. Apakah pernah terlintas dalam pikiran Anda, jika mandi dengan kadar air sekian, kalau mandinya tidak sukses bagaimana? Harusnya menaruh handuk di sini. Harus memakai ini itu, pakaian itu, apalah dan sebagainya. Jika seperti ini kondisinya, maka mandi tidak akan pernah selesai karena hanya dihantui oleh keraguan-keraguan. Tapi lain halnya kita bangun tidur langsung masuk ke kamar mandi, lalu segera mandi tanpa berpikir hal-hal di atas, dan kalaupun ternyata tidak membawa handuk juga. Ketika hanya berkata diri sebelah bilik kamar, maka kepada anggota keluarga kita di rumah, tolong ambilkan handuk saja, itu sudah cukup. Seperti itu. Orang sukses itu berlahan-lahan, tapi orang sukses penuh kerja keras, ketakutan dan pengorbanan dilakukan dengan penuh keberanian. Orang sukses penuh semangat. Janganlah kegagalan itu dijadikan sebagai pemicu untuk kita tidak bangkit kembali, tapi justru kegagalan itu dijadikan pemicu kita untuk sukses kembali, karena barometer seorang entrepreneur adalah diukur dari kemampuan kita untuk bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Jika kita survive dari kegagalan, maka kita akan menjadi seorang entrepreneur sejati. Begitupun, dan sukses itu harus dikejar, bukan ditunggu. Kesuksesan itu harus dikejar dengan semangat, positive thinking dan kerja keras. Tidak bisa sukses itu ditunggu. Tahu-tahu datang langsung menghampiri kita. Sukses dikejar dengan membuat perencanaan atau target-target. Ada hal yang sangat penting tatkala kita tidak memiliki satu goal atau tujuan. Akibatnya kita kehilangan arah kemana sasaran kita. Namun itu akan berbeda sekali ketika ada goal atau tujuan yang menjadi cita-cita. Satu contoh kecil, misalnya misalkan saya ditargetkan jam 9 pagi untuk siaran atau on air di radio. Begitu saya keluar dari gang jalan depan rumah, macetnya luar biasa. Jakarta tanpa macet bukanlah Jakarta, ya kan? Begitu kita sebagian orang kemudian
Saya berpikir kalau saya tetap menggunakan mobil, saya tidak mungkin sampai di radio atau tujuan tertentu pada jam 9 pagi. Saya berangkat dari jam 7 pagi. Melihat jalan yang macet, maka saya memutuskan menggunakan sepeda motor ke studio radio itu dan menempuh perjalanan sekitar 20 km. Kenapa hal itu saya lakukan? Karena saya mempunyai goal atau tujuan. Tujuan saya adalah jam 9 saya harus sudah berada di studio. Orang yang tidak mempunyai tujuan akan hidup terawang-awang atau ngalor ngidul, kemana harus bergerak tertimpa angin. Orang seperti itu tidak mempunyai pendirian dan sangat mudah rapuh karena isu dan kepanikan. Oleh karena itu, tujuan dalam menyokong kesuksesan kita tidak bisa diragukan lagi urgensinya. Sukses besar itu merupakan akumulasi sukses kecil. Guru yang utama itu pengalaman. Kalau Anda hanya dengan modal pengalaman saja, maka Anda tidak akan mendapatkan banyak pengalaman. Tetapi kalau pengalaman Anda ditambah dengan pembelajaran dan terus-menerus, maka Anda akan memperoleh banyak uang. Kalau Anda memulai usaha dari kecil dan Anda terus telaten menawarkan usaha Anda, maka usaha itu akan membesar. Bahkan dulu Anda bayi dan sekarang sudah menjadi dewasa. Anda menjadi besar ternyata karena perjuangan orang tua Anda yang tidak mudah. Orang tua Anda merawat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi besar. Proses bisa sampai menjadi seperti ini sekarang. Berapa kali Anda jatuh, berapa kali berbuat kesalahan. Jangan takut dengan jatuh, jangan fobia dengan keruntuhan, atau jangan trauma dengan kebangkrutan, dan jangan tidur terus tanpa terjaga. Sadarlah bahwa hidup tidak akan berakhir di sini sehari ini. Hidup masih panjang dan masih diperjuangkan dengan cucuran keringat. Hidup mesti diperjuangkan dengan kesungguhan. Anda meraih kesuksesan. Akhirnya sukses pun di tangan Anda. Semoga presentasi ini bisa menjadi motivasi Anda. Para penjual unggul tidak benar-benar bersaing dengan sesamanya. Mereka bersaing dengan prestasi sendiri di masa lalunya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai keberhasilan dan kegagalan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.